Halo sobat, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor plus misteri ya dari sobat kita yang bernama Tono. Kisah Tono ini dialami dia bersama dengan istrinya ketika dia pulang kampung ke rumah orang tuanya. Tono udah lama tidak pulang ke rumah orang tua, kurang lebih itu 3 tahun dia nggak pulang kampung ya. Dan kebetulan dia ada cuti dari kerjaannya, jadi bisa pulang. Mereka pulang ke kampung Tono itu di hari Selasa pagi. Jarak antara kota ya di tempat Tono tinggal dengan kampung di tempat orang tua Tono tinggal itu kurang lebih 5 jam ya perjalanan. Mereka berangkat dengan sepeda motor jam 7 pagi, nyampainya di kampung itu jam 12 siang. Sesampainya di kampung, mereka disambut hangat oleh orang tua Tono. Ibunya memeluk Tono, memeluk menantunya dengan penuh haru. Mereka menangis. Ya, temu kangen ya, udah lama gak ketemu, 3 tahun gak ketemu, bayangkan ya, wah lama banget tuh ya. Mereka akhirnya bisa berkumpul kembali, itu sebuah hal yang sangat indah. Dan orang tua Tono ini tinggalnya hanya berdua di desa ya. Tono tidak punya saudara karena dia anak tunggal. Tono udah beberapa kali mengajak orang tuanya, udahlah bapak ibu tinggallah di kota dengan aku, dengan menantumu. Tapi orang tuanya selalu menolak dengan alasan kami masih sibuk di desa, masih ada kebun gitu kan. Nantilah kalau kami udah agak tua bolehlah tinggal di kota dengan kamu. Atau orang tuanya seperti itu. Ya udahlah. Kalau seperti itu ya, akhirnya mereka sampai saat ini hanya tinggal berdua aja di desa. Setelah temu kangen, mereka pun makan siang bareng karena udah jam 12 siang ya, udah lapar kan perutnya kan, udah 5 jam perjalanan kan lumayan ya, capek, lapar. Dengan lahap, Tono dan istri makan ya, makan siang. Selesai makan, mereka melanjutkan istirahat nih. Karena udah capek, mereka tidur sebentar, tidur siang lah ya sebentar. Dan sorenya mereka bangun membantu orang tua Tono untuk bersih-bersih rumah. Nyapu-nyapu rumah, ngepel gitu kan, bersihkan kebun, nyapu-nyapu teras. Sampai waktu malam ya, malam tiba ya. Mereka kembali berkumpul di meja makan untuk makan malam. Di malam itu ibunya Tono memasak makanan yang spesial. Berbeda dari masakan tadi siang, malam ini masakannya lebih banyak dan lebih oke lah menu-menunya ya. Ini menu-menu yang jarang mereka makan karena ini menu-menu khusus masakan desa, masakan kampung ya. Jadi Tono dan istri udah kangen ya makanan seperti ini. Dia makan dengan lahap, istrinya pun makan dengan lahap. Mereka mengatakan, wah enak bu masakannya, seneng nih kita nih makan di sini gitu kan, wah enak pokoknya. Ya orang tua Tono ya, ibunya ya seneng ya. Ternyata anak dan menantunya suka dengan masakan dia. Kemudian selesai mereka makan, mereka berbincang-bincang di meja makan. Akhirnya jam 10 mereka beristirahat ya. Tono dan istri sebelum tidur mereka berbincang-bincang di kamar. Istrinya ngomong sama Tono ya. Dia bilang gini, "Pak, kita gimana kalau besok masak untuk ibu dan bapak? Kita udah lama nih nggak masak buat mereka. Mumpung kita di desa, kita masaklah di sini." Terus Tono mikir, ya boleh sih idenya, tapi kita kan belum menyiapkan bumbu. Kita nggak bawa sayur dari kota, kita juga nggak bawa daging, nggak bawa ikan. Kita dari mana dapat bumbu dan ikan dan sayur kalau mau masak besok? Terus istrinya ngomong gini ke Tono kan, ya udah gini aja deh Pak. Besok hari Rabu pagi kita coba deh keliling tuh dekat-dekat rumah, kali aja ada pasar kan dekat-dekat sini. Kita coba datang deh jam-jam 5 pagi gitu ya, atau jam 4 kita subuh-subuh bangun. Kita telusuri desa, siapa tahu ada tuh yang buka pasar. Akhirnya suaminya setuju ya. Dia bilang ya oke lah kalau gitu. Nah mereka pun istirahat. Dan jam 4 mereka bangun. Mereka bangun siap-siap, cuci muka. Kemudian menyiapkan kendaraan ya. Naik motor tuh mereka ke pasar kan.
Mereka keliling daerah sekitar rumah, kok nggak ada pasar, kok sepi jalanan ya, kan masih subuh soalnya kan. Akhirnya mereka tiba-tiba samar-samar melihat tuh ada keramaian di sebuah lapangan ya, lapangan cukup besar. Di sana ternyata ada pasar yang cukup sederhana, dan pasarnya itu bukan lapak-lapak yang kayak pasar pada umumnya ya. Dia cuma pakai tikar gitu aja digelar. Jadi tikar digelar, udah tuh sayur daging semua ditaruh di atas tikar gitu kan. Tidak seperti yang lapak-lapak kayak pasar kita bisa yang di kota gitu ya, beda gitu kan. Ya udahlah, ketemu nih pasar gitu kan. Akhirnya ya udah, Tono memarkirkan kendaraannya, dan kebetulan juga rame ya yang parkir di sana, berarti ini pasar lengkap nih. Dan mereka pun bergegas ke dalam pasar. Sesampainya dalam pasar itu ada kejanggalan yang terjadi, karena istrinya Tono ini merasa ini pasar di luar rame, kok dalam sepi, seperti ya kayak hening aja tiba-tiba gitu dalam pasar kan. Meskipun ada orang tapi hening, nggak seperti pasar pada umumnya ya. Pasar kan mau dalam, mau luar, mau dimanapun rame ya, orang pada ngobrol gitu ya, ribut gitu ya. Kalau ini kok sepi, hening. Tapi ya udahlah, yang penting mereka udah dapat pasar dan bisa belanja. Akhirnya mereka pelan-pelan mencari kebutuhan yang mereka mau pakai untuk masak ya. Mereka beli sayur, beli bumbu dapur, beli beberapa daging, ikan, dan lengkaplah sudah belanjaan dari istrinya Tono. Akhirnya mereka, udahlah yuk kita pulang, katanya Tono kan ke istrinya. Dan jam udah menunjukkan jam 5 ya, jam 5 subuh. Mereka pulang, keluar dari pasar, menuju ke parkiran. Di parkiran Tono kaget, itu kemana kendaraan yang lain? Kok cuma dia doang yang parkir di situ? Sementara tadi pas dia datang dan bersama dengan istri itu, ada banyak kendaraan di situ. Ini kok cuma dia aja nih motornya di situ, motor yang lain mana? Tapi ya udahlah, nggak mau ambil pusing kan Tono kan. Dan dia pun mencari tukang parkir kan. Tukang parkirnya mana nih? Nggak mau uang parkir nih. Terus istrinya Tono tiba-tiba memukul pundaknya Tono ya. Dia bilang, "Pah, cepet pah, pergi yuk dari pasar ini. Cepet yuk, pergi yuk." Tono yang bingung kan, kenapa istri yang ngomong gitu kan, tiba-tiba suruh cepet-cepet pergi kan. Ya udah, nggak mau ambil pusing, langsung dia starter motornya. Pergi dia tanpa membayar uang parkir kan, karena nggak ada tukang parkirnya kan. Ya udah, pergilah mereka menuju ke rumah. Di tengah perjalanan istrinya ngomong gini, "Pah, tahu nggak Pah? Tadi pas kita keluar dari parkiran itu, aku nengok ke belakang lagi, itu pasar udah hilang Pah. Udah kosong, tanah lapang gitu Pah, nggak ada pasar di situ Pah." Tono bingung, "Masa sih? Kamu kali yang salah lihat." "Serius Pah, tadi aku lihat di belakang nggak ada lagi pasar, itu tanah kosong, nggak ada siapa-siapa di situ." "Ah, kamu yang bener," gitu kan. "Ya udahlah, kita nanti omongkan di rumah." Ya udah kan, akhirnya Tono tetap tancap gas kan. Sampai di rumah mereka omongin lagi nih masalah yang tadi di pasar kan. Terus Tono karena nggak percaya kan, karena memang tadi dia nggak lihat juga sih ke arah pasar kan, karena tadi dia fokus kan cari tukang parkir di mana. Jadi dia merasa kayak setengah percaya setengah nggak yakin juga, masa nggak ada orang sih tiba-tiba di pasar. Akhirnya mereka ingat dengan belanjaan mereka kan. Akhirnya Tono ngomong gini sama istrinya, "Mah, coba buka belanjaannya. Masih ada nggak yang tadi kamu belanja di pasar itu?" "Oh iya ya, oke." Akhirnya istrinya ambil keranjang belanjaannya, dia buka, isinya itu hanya batu, pasir, dan bangkai binatang. Aduh, mengerikan ya. Ternyata mereka pergi ke pasar gaib. Dan di tengah perdebatan mereka, di tengah ketakutan mereka, datang nih mamanya Tono. Karena dia mendengarkan berisik apa sih di dapur gitu kan. Mereka ngomongin apa sih, kok ribut banget. Terus ibunya Tono ngomong gini, "Kalian dari mana pagi-pagi? Itu apa tuh yang kalian bawa?" Terus istri Tono ngomong gini, "Kami dari pasar Bu, tadi kami belanja di sana." Terus orang tuanya ngomong gini, "Kalian ke pasar apa? Emang ada pasar buka dari Rabu? Pasar di desa ini bukanya di hari Senin, di hari Kamis, dan di hari Jumat. Ini kan Rabu, nggak ada pasar buka." Terus Tono ngomong gini, "Itu Bu,
Ada lapangan luas yang dekat rumah sini, yang 500 meter dari sini, Bu, itu kan ada lapangan luas. Yang mana itu, yang lapangan itu? Loh, itu kan kuburan. Mana ada orang berdagang di kuburan? Memang sih ada di samping kuburan itu lahan kosong, tapi nggak ada orang mau buka pasar di situ. Mendengar itu kaget Tono dan istri. Wah, bener-bener bingung ya, pusing gitu ya. Wah, mereka ke pasar apa itu pagi-pagi gitu kan. Yang rencananya pingin masak, pingin bikin kejutan ke orang tua Tono, malah jadi seperti ini. Jadi malah petaka ya buat mereka berdua ya. Dan akhirnya di sana mereka nggak jadi ya masak. Dan Tono dan istri udah trauma untuk ke pasar di kampung. Dan 3 hari kemudian mereka akhirnya pulang dengan penuh pertanyaan, dengan penuh ketakutan mereka kembali ke kota. Jadi demikianlah kisah dari Tono ini ya. Cukup mengerikan ya kisahnya. Niatnya mau baik, mau masak buat orang tua, malah pergi ke pasar setan bersama dengan istri lagi ya. Oke, demikian kisah Pujungan kali ini. Kita akan berjumpa di video Pujungan lainnya. Bila kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini ya, mendukung channel ini. Dan bisa juga kalian mengirimkan kisah kalian ke email Pujungan. Email nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Dan kita akan berjumpa di video Pujungan lainnya. Saya pamit, salam Pujungan, dadah.